at least you are in the top 10% lah dari shortlist kandidatnya mereka. Kalau misalnya kita mau dapetin certain amount of salary gitu kan, atau masuk ke dalam satu perusahaan yang dream company, kita harus tahu dulu kualifikasinya, Mas Benedict. Saya kurang tahu technicalities-nya ya. Saya tahu framework-nya, dan saya belum riset gimana QA manager dan lain-lain gitu. Saya belum punya waktu untuk itu. Tapi framework-nya kayak gini. Yang dicari kalau kita mau masuk ke dalam satu perusahaan besar atau satu perusahaan yang kita tuju gitu. Pertama kualifikasinya dari segi skills dan value. Nah, ada dua hal. Pertama skills ya. I believe you have the kind of skills. Tapi kita nggak tahu, Mas Benedict, kompetisi itu gimana gitu. Kompetitor itu gimana. Meaning kita harus punya plus gitu kan, punya X factor ya. Nah, di situ adalah value. Nah, praktikalnya gimana sih? Itu kan teori ya. Praktikalnya gimana? Kalau misalnya Mas Benedict ngelihat lowongan kerja, job advertisement, misalnya di Unilever gitu. Kan ada tuh banyak deh. Saya ada cari nih tadi. Tapi bukan Unilever Indonesia ya. Ini Unilever mana nih? Unilever, I don't know gimana. Saya coba share screen. Ini praktikal. Agak-agak ke kamera, agak-agak ke buku gitu. No problem. Saya share screen dulu. Nah, ini ada QA manager Unilever ya, tapi nggak tahu nih Unilever mana nih. Ambil aja contoh ya. Kan ada job description ya, kemudian ada job requirement ya nggak sih? Nah, dari sini kita udah tahu nih, misalnya di sini ada job description-nya, bla 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 nih, to monitor, coordinate quality activities from receipt material analysis to in process and online monitoring analysis to finish product analysis gitu. Nah, kalau misalnya Mas Benedict sudah mempunyai ini, gitu ya, ini akan sangat bagus dan pastikan itu berada di every touch point of your recruitment process. Apa tuh maksudnya? Di dalam CV atau resume, di dalam cover letter atau body email, di dalam interview, gitu kan? Sampai ke negosiasi gaji, Mas Benedict. Ini penting banget. Kemudian pastikan ini semua ada dan Mas Benedict jangan kasih job description-nya, karena itu tugasnya recruiter. Mas Benedict kasih hasilnya apa? Hasil dari sudah mengkoordinate quality activities from receipt material analysis sampai bla 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 segala macam ini apa gitu. Apakah menaikkan X apa, berapa persen, apakah bisa men-save company's budget berapa persen gitu kan. Dan kita harus tahu nanti pas interview Mas Benedict apa yang paling dia atau mereka value dari situ. Dan cocokkan itu dengan apa yang Mas Benedict sudah pernah lakukan. Nah, nanti kita bakal pastikan ini diingat karena itu kita bakal bahas di negosiasi gaji nanti. Kemudian, value-value yang lain adalah good analytical skill, good verbal and written communication skills in English gitu kan. Pastikan di setiap touch point recruitment tadi, ini juga ada apa yang membuktikan Mas Benedict punya analytical skill. Pastinya kita buat dari satu statement yang tadi ya, misalnya di quality control sudah mengurangi bla 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 X untuk apa variabel gitu ya. Dan dan untuk menghasilkan itu saya harus menganalisa berapa bla bla gitu misalnya dan lain. Jadi ini semua tuh harus ada. Karena basically biasanya kandidat itu tidak mengkomunikasikan ini dan membuktikan ini dengan baik gitu. Kalau ini kan ada microbiological training gitu, itu gampang lah. Tapi apa buktinya kalau misalnya Mas Benedict punya leadership skill? Apa buktinya kalau Mas Benedict punya good analytical skill? Apa buktinya kalau misalnya Mas Benedict punya verbal and written communication skill? Dan lain-lain gitu. Nah, itu sih yang paling penting. Pastikan itu cocok dulu tuh. Kualifikasinya sama value-nya cocok dulu. Kalau misalnya itu udah oke, at least you are in the top 10% lah dari shortlist kandidatnya mereka. Oke. Gimana menurut Mas Benedict? Itu yang pertama. Yang kedua. Silakan. Gimana? Oh, ya. Saya mau nanya sekalian ya.
Nah, itu kan tadi Mas Gilman bilang dari setiap job description-nya atau yang tadi itu poin yang di bawahnya job itu ya. Job apa interview apa tadi? Job requirement? Job requirements. Nah, itu dibuktikannya berarti ditulis di CV langsung hasilnya yang dari job desk itu ya langsung ya tadi. Yes, exactly. Jadi misalnya yang tadi Mas Gilman bilang, kalau misalnya di sini menganalis good analytical thinking misalnya gitu ya. Jadi di CV-nya ditulis experience kita langsung gitu kan. Yes, melakukan analisa tadi, analytical things tadi. Oh gitu. Jadi kita nggak nulis exact kayak gitu ya. Jadi kayak di CV kan biasanya kan orang-orang gitu kan nulisnya kan kayak kemampuan soft skill, analisa thinkingnya bagus, leadershipnya bagus, komunikasinya bagus. Tapi nggak disertain buktinya. Tapi sebenarnya harusnya yang ditulis langsung buktinya aja gitu ya. Exactly, and that's answer your question, Benedict. Gimana caranya supaya nggak sombong ya? Kalau misalnya kita nulis kita punya good analytical thinking, you could be perceived as bragging gitu. Iya. Kita nggak bilang kita punya good analytical skill, kita buktiin ini yang pernah gue lakukan menggunakan skill analisa, dan ini hasilnya, dan ini konteksnya. Gitu. Okay. Apakah ini valuable to your company? You judge gitu kan. Atau itu apakah my skill potentially be improved in your company and your company will get the result. Oke. Gitu. Nah, cuman itu kan banyak ya Mas Gilman ya. Kayak satu job aja, misalkan kita punya pengalaman beberapa job gitu kan. Yeah. Nah, cuman untuk masuk ke job yang kita mau, nah itu kan kita harus ngebuktiin di CV atau di interview segala macem. Nah, cuman kan kalau misalnya kita ikutin job description-nya untuk satu job yang baru ini nih, terus kita masukin ke CV, itu kan bukannya terlalu banyak gitu ya Mas Gilman? Kita ambil 3 yang paling cocok sih, yang paling cocok dengan job description perusahaan yang kita apply. Jadi yang paling major apa, yang paling menghasilkan, balik lagi ya, business acumen, yang paling menghasilkan business impact itu yang mana? Oke, I see. Jadi tapi kalau itu di resume ya, tapi kalau di LinkedIn just put all of your accomplishment. Iya, kalau LinkedIn semuanya ya. Oke. Iya, kalau di LinkedIn tulis aja semua accomplishment-nya. Tapi kalau di resume kan recruiters doesn't have any more time gitu ya, many times to review your resume gitu, your profile. Jadi tulis saja yang paling menghasilkan impact gitu, menghasilkan business impact terutama. Biasanya 3 itu udah cukup sih, 3 atau 4 udah cukup. Nah, kesimpulan untuk meningkatkan peluang interview, caranya itu ada 5. Yang pertama, harus temukan dulu apa X faktor Anda. Yang kedua, sampaikan kalau Anda itu punya semua yang dibutuhkan oleh recruiter di seluruh proses interview, di seluruh steps interview. Yang ketiga, dukung dengan bukti-bukti yang nyata. Selanjutnya, pastikan value perusahaan itu cocok dengan Anda. Dan yang terakhir adalah, ini wajib tuliskan accomplishment nyata yang pernah Anda lakukan di dalam CV atau resume. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.